Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Hamid Al-Ghazali. Syukur alhamdulillah saya datang tepat waktu, bahkan ada jamaah yang sudah keluar. Ustaz ternyata datang, balik lagi, alhamdulillah. Jadi kalau sudah jodoh memang tak kemana, alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita membahas tentang surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Jadi kemarin kita membicarakannya begini, orang yang memberi peringatan untuk supaya orang menyadari mana yang baik, mana yang buruk tersebut, maka sekaligus juga disebut sebagai pengajar, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Arafah, wa kullu mundzirin mu'allimun. Setiap orang yang memberi peringatan itu adalah guru, tapi tidak setiap guru itu pemberi peringatan. Makanya Rasulullah di dalam Al-Quran itu tidak disebut sebagai guru, disebut sebagai pemberi peringatan. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran, basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terkait dengan orang-orang yang masuk neraka jahim. Makanya tugas kita itu hanya menyeru, hanya mengajak, tidak boleh memaksakan. Kesalahan orang berdakwah ketika berdakwah memastikan bahwa dakwahnya harus berhasil. Padahal keberhasilan dakwah atau pengajaran itu bukan hak prerogatif kita. Itu hak prerogatifnya Allah. Tugas kita berusaha, biarkan Allah yang menentukan hasilnya. Sama seperti kita cari rezeki, Pak. Kita pergi pagi pulang sore, terkadang belum tentu bawa apapun. Yang kita targetkan dapat 100.000, terkadang cuma 10.000, kurang 0,1. Dan seharusnya dengan konsep begini, kita seharusnya tidak perlu sedih. Istri kita di rumah seharusnya tidak perlu komplain, selama kita cari rezekinya benar, sudah ada usahanya, yang dicari juga halal. Masalah dapat ataupun tidak itu bukan urusan kita. Jadi seharusnya muslim itu ya begitu. Sama halnya dengan orang yang mengajarkan ilmu, mengajak orang lain. Dipercaya alhamdulillah, enggak dipercaya enggak jadi masalah. Makanya saya pernah mengingatkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa orang
yang menuntut ilmu dengan tujuan ingin mengajarkan ilmu, satu, tidak boleh meniatkan untuk dapat kemewahan hidup. Kedua, tidak boleh diniatkan untuk dapat murid yang banyak. Tiga, juga tidak diniatkan untuk dapat pengikut yang banyak. Kalau ada satu orang datang ke kita minta diajarkan dan kita punya kemampuan dan waktu, hukumnya wajib diajarkan. Kalau kita tidak mengajarkan, maka ancamannya dicambuk dengan api, dengan cambuknya dari api neraka. Sudah hadisnya sudah kita bacakan. Bapak sudah yang ikut minggu kemarin sudah tahu, insyaallah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menyerukan orang lain tanpa memaksakan? Ayat ini mengajarkan 3 hal. Satu, mengajarkan dengan hikmah. Kedua, mengajarkan dengan pelajaran yang baik. Yang ketiga, jika diharuskan kita berdiskusi, berdebat, maka kita debat mereka dengan cara yang terbaik. Itu 3 cara yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, yang menariknya, Imam Murtada Az-Zabidi ketika menjelaskan ayat ini mengatakan begini: orang yang menjadi objek dakwah itu dibagi kepada 2 bagian. Ada 2 kelompok, ada 2 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang mau mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah, atau dengan bahasa lainnya, mau mendengarkan setiap peringatan yang disampaikan. Kelompok yang kedua, kelompok yang melakukan penentangan. Kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang mengambil manfaat dari setiap peringatan dan ayat-ayat Allah ini, dibagi lagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, golongan yang disebut dengan dzul qalbil wa'izzaki, orang yang punya hati yang sadar dan kemudian hati tersebut bersih. Orang yang model seperti ini biasanya kerja dakwahnya tidak terlalu sulit. Asal dia disampaikan sesuatu yang benar, itu langsung masuk ke hatinya, Pak. Kita nggak perlu harus capek-capek, harus ke sana kemari, mutar kemari, buka kitab ini. Enggak, orang ini kalau begitu sudah disampaikan ada kebaikan di dalamnya, ada kebenaran di dalamnya, dia langsung terima. Di masa sahabat Rasulullah SAW, ini orang yang semisal Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kelompok yang pertama ini sangat jarang. Sedikit sekali orangnya, kecil sekali persentasenya. Ini yang kecil. Makanya ketika masa Rasulullah menyebarkan dakwah di kota Makkah, hanya 1 orang saja di luar rumah Rasulullah yang terima dakwahnya di awal-awal, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang lainnya Khadijah, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, itu kan ada di rumahnya Nabi, mudah nerimanya. Yang di luar rumah Nabi itu cuma Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kelompok yang pertama ini, kalau kita ketemu dengan orang begini, cara dakwahnya bil hikmah, disampaikan dengan cara hikmah. Karena setiap apa yang diajarkan kepada orang yang seperti ini itu cepat merasuk ke dalam hatinya, Pak. Ini kelompok ini. Ada kelompok yang kedua, dia mengambil manfaat dari setiap peringatan dari ayat-ayat Allah, tetapi tidak secepat kelompok yang pertama. Kelompok ini karena dia tidak punya persiapan yang matang seperti kelompok pertama tadi, sehingga kadang-kala kita harus menjelaskan dalil-dalilnya sampai tuntas, sampai sejelas-jelasnya. Ini kelompok yang kedua ini. Ini kelompok yang terbanyak di atas muka bumi, kata Imam Murtada Az-Zabidi. Ini yang kelompok yang paling banyak, ini kelompok yang kedua. Di kalangan masa Rasulullah SAW, ini kelompoknya Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal,
Rasulullah kan sudah dakwahnya dari periode Makkah, tapi masuk Islamnya kan ketika Rasulullah sudah ke Madinah. Bahkan Ikrimah itu masuk Islamnya ketika penaklukan kota Mekah. Artinya di fase-fase terakhir Rasulullah sudah berakhir dakwahnya. Karena beliau kan cuma 10 tahun saja keberadaan beliau di Madinah, sedangkan penaklukan kota Mekah itu tahun ke-7 Hijriah. Baru saat itu Ikrimah bin Abu Jahal itu masuk Islam. Ini kelompok terbanyak. Kelompok ini cara mengajarkannya wal mau'izatil hasanah, dengan cara memberi pelajaran yang baik, dirunut, distruktur dengan baik materinya, disampaikan dengan baik materinya. Gak bisa asal-asalat, gak bisa asal jadi, gak bisa hanya sekilas, gak bisa. Harus dirunut dengan begitu baik untuk kelompok yang kedua ini. Tapi dia tetap, begitu dia sudah datang hidayahnya, dia akan pegang hidayah itu sampai mati, Pak. Dan itu yang terjadi dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu kan jenderalnya orang Quraisy yang mengalahkan kaum muslimin di Madinah ketika perang Uhud. Rasulullah itu terluka, Pak, akibat serangan balasan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid melalui gunung. Kalau bapak-bapak ke Madinah itu, nanti kalau misalkan ke Gunung Uhud, itu ada semacam bukit yang sekarang nggak terlalu tinggi lagi, ya, nggak jauh dari Bukit Uhud, disebut dengan Bukit Ar-Rumman, Bukit Pemanah. Karena Rasulullah dulu menempatkan para pemanah di sini. Nah, ketika lagi perang sedang dahsyat-dahsyatnya dan sudah terlihat kaum muslimin akan memenangkan pertempuran, yang pasukan yang ditempatkan oleh Rasulullah di atas bukit ini turun untuk ingin mengambil harta rampasan perang. Hanya tinggal beberapa orang saja di atasnya, yang menyulitkan mereka kemudian menundukkan pasukan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dari belakang bukit itu melakukan serangan balasan dengan pasukan berkudanya, sehingga Rasulullah itu terkepung. Ada 2 sahabat yang paling luar biasa yang menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk Rasulullah, Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Talhah itu sampai terpotong, Pak, jarinya. Rasulullah itu terluka, Pak. Bahkan topi peperangan yang beliau pakai itu talinya tertancap di pipinya Rasulullah sehingga mengeluarkan darah, dan gigi beliau patah. Itu Rasulullah di perang Uhud. Tapi Khalid bin Walid ketika masuk Islam malah ditakuti oleh musuh, sehingga disebut sebagai Saifullah, pedang Allah. Jenderal yang pernah mengalahkan tentara kaum muslimin kemudian menjadi pedang Allah, Pak. Inilah jenderal yang membuat 2 negara superpower masa itu ketakutan, Romawi dan Persia. Romawi angkat kaki dari wilayah Syam, Persia terhapus dari peta dunia dengan sebab adanya orang semacam Khalid bin Walid. Padahal dulu pernah mengalahkan kaum muslimin. Ini kelompok yang kedua, Pak. Begitu sudah datang hidayahnya, dia akan genggam dengan kuat. Ini pembagian kelompok yang mengambil manfaat dari peringatan dan ayat-ayat Allah. Kelompok yang kedua dari 2 kelompok awal yang dibagi oleh Imam Murtadha Az-Zabidi, yaitu kelompok penentang. Kelompok yang melakukan penentangan ini juga terbagi 2, Pak. Pertama, kelompok yang menentang ayat-ayat Allah tetapi dia tidak melakukan makar. Dia tidak melakukan makar terhadap agama Allah. Kelompok ini cara mendakwahinya wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Maka kalau ada orang-orang yang menentang non-muslim, dia ingin berdiskusi, jangan ditolak. Buka ruang diskusinya, buka ruang bicaranya, buka forum untuk berbicaranya. Karena ini perintah Allah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini perintah Allah, buka ruang itu.
sampaikan, tapi ketika kita berdiskusi, berdebat dengan cara yang terbaik. Pelajarannya dapat, akhlaknya ditunjukkan. Makanya ada kalimatnya bukan yang baik, terbaik, pakai ismu tafdil, Pak. Ismu tafdil itu kata benda yang menunjukkan kata lebih. Kalau bahasa Indonesia paling atau ter. Cantik, paling cantik, bagus, terbagus, gitu-gitu, Pak. Kelompok ini dia bisa saja menerima Islam kemudian. Dia bisa saja menerima kebenaran, dia bisa juga mengambil manfaat dari ayat Allah. Tapi terkadang memang panjang. Panjang sekali. Alhamdulillah saya pernah hampir lebih kurang 6 bulan, Pak, didatangi oleh seorang ateis. Setiap malam minggu itu kami berdiskusi tentang Al-Quran, tentang Islam. Dia seorang Chinese. Kalau saya tidak salah tinggalnya di daerah Bekasi. Dia sering ke Depok, tempat kami mengajar. Setiap malam minggu itu kami buka ruang diskusi, dan itu bisa kadang-kadang sampai jam 2 malam, mulai dari habis salat Isya itu sampai jam 2 malam kita diskusi. Semua, Pak, yang diajak diskusi tentang masalah apakah ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang masalah kehamilan, pembentukan embrio sampai dengan anak itu lahir dan segala macam itu sesuai dengan sains atau tidak. Kita diskusikan dengan dia. Dan alhamdulillah, meskipun tidak masuk Islamnya di Depok, belakangan saya dengar dia masuk Islam di salah satu lembaga mu'alaf yang kebetulan kita kenal juga lembaga mu'alaf tersebut. Ateis ini. Dia sebelumnya dari Katolik, tapi tidak yakin dengan kebenaran ajarannya, lalu dia memilih untuk tidak percaya Tuhan. Agama itu menurut dia adalah buatan manusia. Kebetulan kenal dengan seorang wanita muslimah. Wanita muslimah ini dapat peringatan dari ibunya sebelum ibunya meninggal, tidak boleh menikah kecuali dengan muslim. Jadi dia untuk supaya punya alasan menikahi ini, dia ingin masuk Islam, tetapi dia tidak mau masuk Islam kalau dia tidak percaya. Jadi karena dia ateis. Allah pertemukan. Bahkan saya ingat betul pertemuan pertama itu dia memandang Islam itu rendah sekali. Kalau kita nggak sabar itu bisa emosi. Itu di pertemuan pertama. Kalau kita nggak sabar kita bisa emosi. Tapi alhamdulillah bisa berjalan ke 6 bulan. Ini yang saya maksud wajadilhum billati hi ahsan. Debat dengan mereka dengan cara yang terbaik. Nah, yang kelompok yang kedua dari penentang ini, kelompok yang mereka susah sekali diajak untuk menerima ayat Allah. Karena kerasnya hati terkadang mereka memerangi. Kelompok ini boleh diperangi. Kata Allah di dalam Al-Quran, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Perangilah orang-orang yang memerangimu di jalan Allah, tapi janganlah kamu berlebih-lebihan. Jadi boleh memerangi orang yang memerangi kita. Bagaimana cara memerangi? Kalau dia perangi kita dengan pikiran, dengan logika, dengan argumentasi, maka kita juga perangi dia dengan argumentasi. Tapi kalau dia perangi kita dengan makar, kita juga boleh untuk mempertahankan diri dari makar yang dilakukan. Kalau dia melakukan penyerangan bersenjata, kita boleh jihad membunuhnya. Makanya dulu ketika Belanda datang ke Indonesia, seluruh ulama dengan santri, bahkan ulama keluar dari pesantren, Pak, meninggalkan tempat mengajar, bawa santri-santrinya sekalian untuk jihad. Ini sudah masuk bab ini nih. Nah, inilah 4 golongan dari orang yang mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah dan peringatan yang disampaikan terkait dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Ada di surah Al-Baqarah. Banyak ayat yang bicara tentang ayat ini, mengajarkan Alkitab dan hikmah. Nabi Isa alaihi salam juga begitu, diajarkan oleh Allah kitab dan hikmah. Ayatnya ada di surah Ali Imran. Nah, pertanyaannya, kita mengerti kata pengajaran, kita sudah paham. Tapi kenapa disebut kata kitab dan hikmah itu bersanding di ayat tersebut? Apa hikmahnya? Apa maksudnya? Apa maknanya? Pertama yang harus kita pahami bahwa kitab tidak mungkin didapatkan kecuali dari sisi kenabian. Artinya hanya seorang nabi yang dapat kitab. Itu satu. Tapi hikmah, semua orang bisa punya hikmah, bisa dapatkannya. Kitab didapatkan dengan jalan wahyu. Hikmah didapatkan dengan cara akal. Makanya ada ungkapan begini, Pak. Laulal kitabu lakanal aqlu hairan. Sekiranya bukan karena kitab, akal itu akan sia-sia saja. Walaulal aqlu lam yantafi' bil kitab. Kalau bukan karena akal, orang tak bisa ngambil manfaat pada kitab. Makanya orang gila, Pak, orang gila yang akalnya tidak ada, itu tidak dibebankan syariat oleh Allah. Orang tertidur, nggak ada syariatnya. Orang yang pingsan, nggak ada syariatnya. Nggak ada syariatnya. Orang gila jalan, Pak, di samping jalan terus dalam kondisi telanjang misalkan, nggak dihukum. Malaikat itu nggak ngecatat, Pak. Makanya dalam hadis yang sahih disebutkan rufi'al qalamu an thalathah. Catatan amal itu tidak terjadi pada 3 golongan. Hanis sabiyyi hatta yahtalim. Dalam riwayat, dalam redaksi yang lain, hatta yablugh. Dari anak kecil sampai dia baligh. 1. Anin naimi hatta yastayqid. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yafiq. Dari orang gila sampai dia waras. Maka akal di dalam agama menduduki tempat yang istimewa, Pak. Makanya di dalam ilmu fikih dalil itu sampai dibagi 2, dalil naqli, dalil akli. Makanya nanti dalam hukum bab qiyas, dalil akli ini kepakai, Pak. Qiyas, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Dan banyak hal yang diatur nanti dengan qiyas. Contoh, di dalam mazhab Syafi'i itu kan kita melafadzkan niat. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Pertanyaannya, ada orang bertanya, di mana hadisnya, mana dalilnya? Gak ada dalilnya, gak ada ayat, gak ada. Kenapa? Karena putusan itu diambil dari qiyas. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, yuqasu syai'u bisyai'i fi jami'i ahwalih. Sesuatu itu dikiaskan kepada sesuatu yang lain dari semua sifatnya. Lalu para ulama Syafi'i mengkiaskan talafut niat tadi kepada niatnya haji. Karena haji kan niatnya diucapkan, Pak. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, itu umrah. Diucapkan, dibaca, Rasulullah menyuruh langsung. Dikiaskan niat haji tadi karena sama-sama sebagai ibadah mahdhah, ada sama-sama di rukun Islam malah, kepada salat. Tetapi tidak diwajibkan di dalam mazhab Syafi'i. Ini kesalahannya. Orang menyangka bahwa niat pakai usolli, kalau sudah ucapkan usolli fardal maghribi terus nggak masuk ke hati, itu sudah cukup. Belum cukup. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, lafadz niat itu sunnah ma'al qalbi, bersama dengan hati. Jadi kalau ucapannya usolli tapi hatinya nggak masuk, tak sah salatnya. Kenapa tak sah salat? Karena yang wajib itu di dalam hati. Yang lafadz di mulut itu sunnah.
Tapi berbeda dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki mengatakan tidak ada talafud niat. Talafud niyah itu makruh dalam mazhab Maliki. Tapi saya tidak tahu ada satupun imam yang 4 yang mengharamkan. Yang memakruhkan ada Imam Malik. Dalam mazhab Maliki memakruhkan. Tetapi orang mazhab Maliki meskipun memandang makruh tidak menghina orang mazhab Syafi'i. Karena itu bab ijtihad. Karena seorang mujtahid itu idza ijtahada, apabila dia berijtihad, fa asaba, dia benar, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Wa idza ijtahada, kalau dia berijtihad, fa akhta, lalu dia salah, falahu ajrun, dia tetap dapat 1 pahala. Maka mereka menggunakan hadis ini untuk tidak mencaci. Tuh orang Maliki. Makanya orang Syafi'i dimanapun, saya alhamdulillah di Al-Azhar, syekh saya ada Maliki, ada Hanafi, ada Syafi'i. Kalau kita baca kitab-kitab mereka berselisih, berbeda pendapat. Tapi kalau ketemu Pak, itu peluk-pelukan Pak. Cipika kiri, cipika kanan. Peluk-pelukan. Seperti adik dan abang yang sudah lama nggak ketemu. Dan kita ini belajar dari adabnya guru-guru kami tersebut. Satu Syafi'i, satu Maliki ketemu peluk-pelukan. Kami belajar dari adab itu. Ternyata begini adab ulama dulu. Nah, itu dari bab hikmah. Kenapa itu sebabnya kitab dan hikmah digabung dalam kalimat itu. Tetapi ketika saya sebut kata akal, jangan dipahami bahwa akal itu berdiri sendiri, Pak. Nah, ini yang kesalahan orang berpikir ketika disebut dalil akal, itu seakan-akan akal semata-mata terpisah dari kaedah-kaedah yang ada runutannya ke Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak benar. Contoh, kita di Indonesia itu kan nggak ada gandum, Pak. Betul tidak? Kita juga nggak punya kurma di Indonesia ini. Terus keluarin zakat pakai apa kalau zakat tanaman, Pak? Pakai beras, betul ya? Atau pakai padi. Kita tanya, mana dalilnya? Nggak ada dalilnya, Pak. Ayat Al-Quran nggak ada, hadis Nabi nggak ada yang bilang keluarkan beras sebagai zakat. Nggak ada. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah nanam padi di sana. Karena di sana itu yang ada cuma kurma dan gandum. Masa Nabi. Dari mana lahirnya kita kemudian mengeluarkan zakat dengan beras? Kias. Dari mana kiasnya? Dilihat. Kok yang dikeluarkan zakatnya itu hanya bagian tertentu, tidak semuanya yang dikeluarkan. Oh, lahirlah yang disebut dengan illatul hukmi, illah, sebab hukum itu jelas. Oh, ternyata ini makanan pokok. Karena gandum, kurma itu makanan pokok bagi orang-orang di Madinah. Termasuk qut kalau dalam bahasa Arabnya, bahasa fikihnya qut namanya. Nah, sekarang di Indonesia makanan pokoknya apa? Beras dan padi. Itulah yang dijadikan untuk dikeluarkan zakat. Ada yang mengatakan, Ustaz kan ada dalil wa atu haqqahu yauma hasadih. Berilah haknya pada saat sudah dipanen. Ayat ini umum. Bahlah kalau kita lihat ke belakang itu cerita tentang bab buah zaitun dan buah ar-rumman, buah delima. Nggak ada penyebutan beras di situ. Kalau ini yang digunakan langsung digunakan. Berarti jambu klutuk juga boleh dong dizakatkan. Saya punya ladang, nanam semuanya jambu klutuk saya tanam. Lalu saya ambil 1 truk, saya beri sedekah ke fakir miskin. Bisa? Nggak bisa. Karena bukan qut. Bukan makanan pokok. Jadi nggak bisa pakai keumuman ayat itu, nggak bisa digunakan. Tetap akan kembali ke sana. Inilah disebut bab dalil akli. Tetapi tabrakan nggak dengan Al-Quran dan hadis Nabi? Kalau tabrak, maka qiyas harus dihapus. Kalau qiyas dihapus, keluar dari ijma' ulama. 4 mazhab menggunakan ini: Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. 4 mazhab.
mulai dari Imam Hanafi sampai Imam Hambali. Bahkan pada masa salafus saleh, semua mazhabnya Imam Al-Auza'i di Syam, mazhabnya Al-Laits bin Sa'ad di Mesir, mazhabnya Sufyan bin Uyainah di Makkah, mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, semua mazhabnya Ishaq bin Rahawayh di wilayah Khurasan, semua pakai. Kita keluar dari sepakatan ulama semuanya. Kalau qiyas ini kita hilangkan, maka kita nggak ada zakat tanaman di sini kecuali kita tanam kurma. Nah, inilah kenapa diletakkan kitab dengan hikmah. Tanpa kitab, akal sia-sia. Tanpa akal, kitab tak akan mungkin bisa dipahami. Wallahu a'lamu bissawab. Bisa dipahami ya, Pak? Baik. Sudah jam 19:16, kita masih ada waktu sekitar 7 menit, 8 menit. Mungkin begini, karena selama ini kan kita tidak buka tanya jawab. Kebetulan ini bab kelebihan menuntut mengajarkan ilmu untuk ayat-ayat Al-Quran sudah habis. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan baca hadis-hadis Rasulullah. Jadi ada sedikit waktu, jika ada yang bertanya mungkin 1 atau 2 pertanyaan saya persilahkan. Silakan Pak. Maaf Pak, sambil saya minum Pak. Ya. Kewajiban untuk menyampaikan kebenaran yang sudah kita tahu kepada orang yang lalai atau mungkin dia lupa, jadi mengingatkan. Tapi di sisi lain kita menghindari itu, kita bertahu nih kalau kita, karena dia lebih senior, kalau kita kita ingatkan, pasti dia akan keras kepala dan akan menjadi debat yang keras ya. Kita lebih baik diam, gimana? Karena khawatir konflik. Dakwah ini kan ada metodologi. Makanya Allah tuh kan menjelaskan tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Kita kembali ke 2 bab aja, hikmah dan pelajaran yang penting. Kalau bicara hikmah, kita anak Pak, lalu kita tahu ayah kita salah. Apa mau langsung ayah duduk? Ayah ini bisa begitu? Gak bisa, karena hikmahnya gak dapat. Betul tidak? Hikmahnya hilang. Bagaimana cara kita kalau misalkan kita menasihati orang yang lebih tua dan mungkin kemampuan kita juga sama dengan yang kita nasihati, sama-sama tahu, cuma yang satunya bandel gitu saja. Caranya adalah jangan kita yang nasihati, kita suruh orang yang lebih tua untuk menasihati beliau supaya tidak timbul. Jadi metodologinya penting. Itulah yang disebut bab hikmah. Jadi saya kalau misalkan ayah saya salah, nggak mungkin ayah nggak bisa begitu. Malah takutnya walaupun kita ngucapin yang benar, apalagi ke orang tua, takutnya malah durhaka kan. Maka caranya bagaimana? Saya lihat mana ustadz yang kenal sama ayah saya. Maka saya panggil ustadz tersebut, Ustadz, saya tidak mungkin nasihatin ayah saya, tapi ayah saya begini-begini, bisa bantu saya Ustadz. Ajak ustadznya ke rumah, sambil ajak bertamu, suguhkan kopi, panggilkan ayah, ngobrol dulu, nah nanti baru dimasukkan sama ustadznya. Jadi ada cara, metodologi itu penting. Jadi bukan sesuatu yang sudah benar kita sampaikan, kemudian bisa menghasilkan yang benar juga. Kalau caranya salah, tetap hasilnya salah. Maka dakwah itu materinya harus benar, caranya juga harus benar. Maka Islam menuntut awal dan proses itu harus benar, niat dan cara melakukannya itu harus benar. Baru hasilnya serahkan kepada Allah, bukan lagi urusan kita. Makanya Rasulullah ketika masalah memberi hidayah kepada pamannya Abu Thalib, turun ayat kan di surah Al-Qasas, innaka lam tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau sekali-kali tidak akan sanggup memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, dan sesungguhnya Allah lah yang memberi petunjuk kepada yang dikehendakinya. Jadi cara yang paling penting. Nah, cara ini bisa dicari bermacam-macam. Atau mungkin karena kita akrab, kita sampaikan. Ingat, menasihati orang, teman,
itu tidak boleh di depan umum. Menasihati di depan umum itu sama saja dengan menghina dirinya. Ajak berdua, sambil ngopi berdua, ngobrol yang enak. Kalau enggak didengar juga, pakai yang cara yang kedua, panggil yang lebih senior. Enggak mempan juga, panggil ustadznya. Enggak mempan juga, angkat tangan ke Allah, ya Allah buka, kasih hidayah kepada beliau ini. Sudah selesai. Sudah selesai tugas kita. Wallahu a'lamu bissawab. Sudah habis ya? Baik, sudah habis. Kita akhiri sampai di sini, sampai kita untuk melaksanakan sholat Isya. Saya tidak berpanjang lagi kepada jamaah semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان